Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan membawakan artikel berjudul Untuk Nempur, yang saya ambil dari buku saya Stasiun Ngaji Budaya yang terbit pada tahun 2016. Artikel ini menceritakan tentang pengalaman saya pada sekitar tahun 1970-an saat saya mengontrak sebuah kamar 3 kali 3 meter di kawasan Karangasem, Surabaya Timur. Kamar ini berdinding gedek. Terletak di bagian belakang rumah. Sebelah kamar saya adalah dapur dan ruang makan dari pemilik rumah induk. Mereka memasak dengan kayu bakar, sehingga seringkali bau dan asap kayu bakar seringkali masuk ke dalam kamar saya. Kenapa bisa demikian? Karena dinding kamar yang memisahkan kamar saya dengan dapur tersebut tidak sampai menyentuh langit-langit, sehingga menyisakan kurang lebih setengah meter ruang kosong. Artinya apa? Artinya jika mereka memasak, asap dari kayu bakar dan bau masakan serta percakapan keluarga ini yang ruang makannya menyatu dengan dapur, begitu terdengar jelas dari kamar saya. Pemilik rumah ini adalah seorang tukang loak dengan 5 orang anak, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Baru saja meninggalkan status dudanya dan menikah dengan seorang anak perawan yang usianya kira-kira 5 tahun di atas anak sulungnya yang perempuan yang juga sudah menikah itu. Apa saja percakapan yang saya dengar, antara lain tentang ayahnya, tentang pemilik rumah ini yang tukang loak itu, seringkali ngidung. Ngidung itu adalah membawakan kidungan semacam lagu tradisional Surabaya yang sering dibawakan oleh pertunjukan ludruk. Aku biyen pegawai negeri, disiplinku yo setengah mati. Mlebune mesti telat, mulih dhisik yo oleh 6 bulan, aku dilereni. Kadang-kadang setelah ngidung itu dia minta komentar anak-anaknya. Bapakmu itu misalnya ngidung sih enak loh, sih payu loh, suaranya enak bapakmu iki. Saya bayangkan ketika si bapak ini ngidung, mungkin tangannya dan kakinya bergerak-gerak seperti gerakan tari ngeremong. Kira-kira begitu ya. Itu tidak begitu menyentuh saya. Yang menyentuh ini adalah tukang loak ini. Yang satu anaknya sekolah di SMP, satunya lagi sekolahnya masih di kelas 4 SD. Suatu hari, si anak yang kelas 4 SD ini itu membuka percakapan dengan kakaknya yang masih duduk di kelas 1 SMP. Mereka adalah laki-laki. Cak, kok minggu ono akrobat nanggone sepanjang. Maksudnya hari Minggu yang akan datang mau ada pertunjukan akrobat di Sepanjang. Panjang itu kawasan bergunung-gunung kira-kira di bagian barat kota Surabaya. Kakaknya saya bayangkan mendengarkan dengan seksama. Ayo cak, delok cak. Ayo cak, delok akrobat rame kok cak. Maksudnya, ayo cak, kita nonton akrobat itu. Bakal rame nih, bakal seru. Tetapi apa? Jawab kakaknya. Dek,
itu bukan akrobat, itu motocross. Adiknya ngotot, akrobat. Kakaknya jawab, motocross. Adiknya lagi bertahan dengan pendapatnya, akrobat. Kakaknya bilang lagi, motocross. Lantas kakaknya menjelaskan, ngene lho Dik, lek akrobat iku yang dilakukan Tony Soehartono di Gelora Tambak Sari, itu namanya akrobat. Kalau yang kamu maksudkan itu motocross, bukan akrobat. Nah, Tony Soehartono ini adalah seorang pesulap, seorang akrobatik, sering mempertunjukkan atraksinya di Gelora Tambak Sari Surabaya. Misalnya dia mengendarai sepeda motor di atas kawat, atau dikubur hidup-hidup, atau di atas balon seseorang itu dia menembak dengan mata tertutup dan dikesankan tepat karena balonnya meletus. Padahal itu semuanya adalah trik-trik yang belakangan saya ketahui adalah trik-trik sulap dan apa ya, yang dilakukan oleh ilusionis seperti yang dilakukan Deddy Corbuzier atau Limbat. Nah, itulah percakapan mereka, yaitu adiknya itu ngomong akrobat, kakaknya ngomong motocross. Tetapi sebetulnya yang betul adalah memang yang disampaikan oleh kakaknya yang kelas 1 SMP itu. Memang yang di sepanjang itu pertunjukan itu bukan akrobat, tetapi motocross, semacam balap motocross ya, di atas bukit, tanah berbukit-bukit yang dilakukan oleh para pengendara dengan menggunakan motor trail. Nah, mendengar percakapan anaknya, mendengar debat kedua anaknya, lantas bapaknya nyeletuk. Nyeletuk dengan mengunci perdebatan itu dengan perkataan apa? Iyalah Mas yo, motocross, Mas yo akrobat, paling-paling yo hasilnya gawe nempur beras. Gawe nempur. Mungkin di luar orang Surabaya kurang paham ya kata-kata nempur itu. Nempur itu adalah membeli beras. Membeli beras itu adalah nempur. Jadi apapun yang dilakukan oleh pelaku akrobat atau pelaku motocross, ya hasilnya untuk beli beras, untuk makan, maksudnya gitu. Itulah pemikiran sederhana. Menurut saya begitu harmonis, begitu serasi kehidupannya meskipun mereka sangat sederhana kehidupan sehari-harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.